gitu, nggak ada persoalan. Tapi sampai sekarang Anda bisa melihat setelah mereka dilimpahkan ke pengadilan udah berbulan-bulan nih diulur lagi, kapan selesainya gitu, nggak selesai. Bagus dong, ini sudah insaf, arti hijrah. Arti hijrah ini kan insaf kepada jalan yang benar. Memang saya ketahui memang yang bersangkutan ini orang baik, dengan hijrahnya dia itu semakin baik. Artinya dia sudah sadar bahwa setiap perbuatan dia selama ini keliru. Respon tadi bersama tim hukum dari Pak Jokowi sendiri surat terbuka. Iya. Bang Firda sendiri melihat langkah dari tim hukum sendiri dan Karena ini ada aksi, untuk itu kita bereaksi. Dimana kita memperoleh informasi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeluarkan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bahwasanya pokok perkaranya belum dilanjutkan. Nah, ini sangat kita sesalkan sekali. Karena apa? Karena kan pokok perkaranya sudah duluan dimajuin. Pra peradilannya itu kan akhiran ini. Maka dari itu dengan penundaan tersebut saya kira adalah hal yang memang perlu dikritisi, karena pra peradilan juga sesuai dengan pasal 163 huruf C itu mengatakan batas waktunya itu hanya 7 hari, dan mereka melakukan pra peradilan 1, 2, 3 dan berikutnya itu sudah berkali-kali, dan pra peradilannya itu ada yang 10 hari, ada yang 8 hari, pra peradilan ketiga 10 hari, itu kan sudah menyalahi ketentuan hukum acara. Maka dari itu ya, ini sangat janggal sekali ketika sidang pokok perkara yang tiba yang baru kemarin itu pada tanggal 6 Agustus rencananya, tapi itu tidak jadi karena alasannya hakim tunggal pra peradilan itu sedang melaksanakan tugas dinas ya. Maka dari itu ditunda menjadi tanggal 13 Agustus. Sedangkan kita ketahui sidang perapitnya si Dr. Tim ini tanggal 12 Agustus dimulai. Berarti kan seolah-olah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melegalkan pra peradilan mereka ini agar perkara ditunda. Terlebih dahulu kan pembacaan dakwaan seharusnya. Tapi oke lah, nggak ada masalah seperti itu kalau memang itu yang terbaik menurut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi perlu kita sadari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tersebut hanya sebagai slogan saja, tidak bisa didapatkan oleh Pak Jokowi. Beliau ini adalah seorang mantan presiden. Harusnya ini menjadi catatan bahwa saya sudah banyak jasa beliau kepada bangsa ini. Bagaimana nanti masyarakat kecil yang ingin menegakkan hukum atau mencari keadilan lamanya minta ampun seperti ini. Saya melihat bahwasanya mereka ini hanya untuk menghindari pokok perkara saja, mengulur-ulur waktu. Nah, kalau begitu nanti ini akan menjadi jurisprudensi ya bagi tersangka-tersangka lainnya. Nanti kalau tersangka ini mau disidangkan, diajukan pra peradilan. Kalau diajukan lagi berkali-kali. Sehingga ini nggak sidang-sidang. Kan semua orang kan menginginkan ini diadili di dalam sidang pokok perkara agar tahu asli itu palsu kan gitu. Kita juga menunggu itu biar diuji. Nah kalau memang nggak tahu kita asli atau palsu, mereka sendiri yang ngulur-ngulur, berarti kan mereka yang nggak berani dong masuk dalam pokok perkara. harapannya untuk reaksi dan respon dari Mahkamah Agung seperti apa? Yang pertama kita meminta agar Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung ya SEMA agar persoalan tersebut dikeluarkan edaran terkait dengan pra peradilan yang berkali-kali itu cukup 2 kali ataupun 3 kali, karena dalam KUHP ada kekosongan hukum terkait dengan pra peradilan tidak diatur berapa kali, bisa diajukan beribu-ribu kali juga bisa dilakukan. Maka untuk kepastian hukum saya kira Mahkamah Agung harus mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung terkait dengan pra peradilan yang berkali-kali itu harus dibatasi. Kalau ternyata sudah bisa direspon dengan baik oleh Tuhan seperti apa? Ya kan kita udah siapkan 1 juta lebih untuk Mahkamah Agung. Itu saat ini udah kita konsolidasikan dengan seluruh relawan-relawan yang ada di Republik Indonesia ini. Kami kira kalau ini dikumpulkan semua dari Sabang sampai Merauke, ini bisa penuh itu di Mahkamah Agung. Ya, kita berharap agar ini
dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi demi kepastian hukum. Majukan perkara ini ke pokok perkara untuk diuji dan diadili apakah mereka salah atau benar, kan ini semua untuk kepastian hukum semua gitu. Bang, tapi kalau dari Pak Jokowi sendiri ada pernyataan juga nggak melihat kok ini udah mulai lagi sih? Ya itu bukan hanya Pak Jokowi, kita semua masyarakat Indonesia juga ingin menguji. Sampai sekarang kan belum ada keputusan. Benar nggak sih ijazah Pak Jokowi, kan gitu pandangan orang. Ya kalau memang mau diuji, Roti harus mengikhlaskan ini masuk ke pokok perkara. Dia harus uji mana yang palsunya di situ. Nah, sampai sekarang ya seperti temannya sendiri bilang, mereka menghindari pokok perkara untuk disidangkan. Artinya mereka nggak mau dong untuk diuji itu ijazah. Kalau menurut saya, kalau mereka gentleman ya oke, saya tantang, ayo kita persidang di pokok perkara, uji asli atau palsu. Nah kalau seumpamanya dibilang asli, berarti mereka salah. Simpel saja kan gitu, nggak ada persoalan. Tapi sampai sekarang Anda bisa melihat setelah mereka dilimpahkan ke pengadilan, udah berbulan-bulan nih diulur lagi. Kapan selesainya gitu, kan selesai. Bang, ini kan kalau misalnya perma itu kan dia bukan waktu yang singkat untuk menyiapkan ya bagi MA gitu kan apa? Akan ada kemungkinan ini akan mundur lagi ya Bang? Ya kalau peraturan pemerintah itu memang jangka waktunya membuat draft itu hampir 1 tahun. Tapi kalau surat edaran itu ya 1 minggu juga bisa keluar. Ya, makanya kita juga mau audiensi kepada Mahkamah Agung agar Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran terkait dengan keputusan pra peradilan yang berkali-kali ini, kepastiannya seperti apa. Karena kekosongan hukum itulah yang mengatur sehingga mereka bisa mengajukan rapid berkali-kali, bahkan ratusan kali. Oke Bang, yang lagi menarik pro kontra atau polemik Hijrah, seorang dokter juga, karena dia merasa esensinya terima dia tidak lepas terkait biasanya Pak Jokowi. Pendapat apa? Berarti bagus dong, ini sudah insaf, arti hijrah. Arti hijrah ini kan insaf kepada jalan yang benar. Memang saya ketahui memang yang bersangkutan ini orang baik. Dengan hijrahnya dia itu semakin baik. Artinya dia sudah sadar bahwa setiap perbuatan dia selama ini keliru. Sudah bagus lah hijrah. Tinggal lagi dengan hijrahnya itu jangan jadi semboyan seolah-olah menghindari pokok perkara. Tapi kan pendapatnya kan sudah clear Bang, sudah nggak ada urusan, makanya dia fokus soal penelitian atau sebagai dokter kesehatan. Kita menghargai keputusan dia itu. Karena kau yang memulai, kau yang mengakhiri gitu kata lagu itu kan, makanya dia harus akhiri apa yang dia buat, kecuali dia nggak lompat pagar ya, dia nggak mungkin yang akhiri kan gitu. Bicara lompat pagar Bang, dengan dia mengajukan rapid, apakah dengan dakwaan baru lawyer sudah membaca memang akan sangat ketat dalam dakwaan atau pasal yang dikenakan Pak? Bisa kebaca? Dakwaan itu sudah diperbaiki oleh JPU terkait dengan masukan-masukan daripada hakim pokok perkara kemarin, itu sudah diresume dan dirangkum dalam dakwaan yang baru. Nah, tinggal nanti dakwaan ini akan dibacakan pada tanggal 13 Agustus. Akan tetapi karena dia mengajukan pra-peradilan tanggal 12 Agustus, potensinya saya kira dapat ditunda jadinya. Karena seharusnya itu pembacaan dakwaan itu tanggal 6 Agustus, karena ditunda oleh hakim ini PN Jakarta Timur gitu loh. Tapi kan pasti dealnya kan di tanggal 13 besok, dia rapid di tanggal 6. Pengaruh nggak sih Bang dengan dia mengajukan rapid dengan tokoh perkaranya? Ya pengaruh dong, karena hakim bisa mengeluarkan kebijakan itu ditunda sementara waktu pokok perkaranya karena ada pra peradilannya. Dilema juga kan Pak Jokowi. Ya, makanya Mahkamah Agung harus mengeluarkan SEMA untuk terkait pra peradilan itu untuk kepastian hukum beberapa kali, nggak perlu diatur dalam KUHAP gitu loh. Tapi kan memang di Kuhap baru kalau nggak salah kan sudah ada untuk mengajukan rapid bandar. Rapid sudah ada, tapi pengaturan berapa kalinya itu nggak ada. Iya. Nanti kalau begitu nanti dia mengajukan rapid selamanya itu, terus pokok perkara nggak sidang bertahun-tahun gitu loh. Nah itu kepastian itu yang mau kita desak, karena kita ingin menguji terkait dengan ijazah ini. Pak Jokowi menantang akan ada di persidangan, akan kita uji bersama. Tapi mereka sendiri yang menolak. Tapi memang maksudnya penekanan aja Bang, memang dokter itu sudah selesai masalah ijazah. Ya kan dengan Itu kan versi dia. Kalau versi jaksa kan belum, sehingga jaksa masukkan dakwaan baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. tapi kalau untuk duduknya sendiri dia kan mempertanyakan nanti kalau dakwaan sidang karena saat ini dia bebas lebih hukum. Makanya nanti dapat duduknya di mana Bang kalau kayak gitu. Ya, dia saat ini tidak dilakukan penahanan.
Ya, maksudnya karena dia tidak dilakukan penahanan itu dia bebas aktif untuk melakukan pembelaan. Itu kesempatan yang diberikan oleh pengadilan kepada dia. Silakan dia buktikan saja dia tidak bersalah gitu loh. Itu pembuktian ini pokok perkara bukan si Prapit. Prapit kan uji formil. Tapi untuk duduk di depan hakim nanti di PN Jakarta Timur dia bingung di mana bang posisinya dia. Nah, abang bisa membaca nggak akan duduk di mana? Dia duduk dia kan sebagai terdakwa, nggak sebagai apa-apa. Apalagi dakwaannya sudah ada kan, ya sebagai terdakwa. Tinggal kita ini aja, ikuti aja prosesnya. Oke, ya, thank you ya. Saya